Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fathur Rahman selaku pengisi acara dalam agenda sinema, yakni Cinta Ramadan bersama Dema Winsuka. Di episode yang pertama kali ini, alhamdulillah dapat kita laksanakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti, untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan, dapat berpuasa dan juga turut untuk menuntut ilmu, karena semua tempat adalah tempat yang dapat kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita dibersamai dengan Bapak Fathur Rahman bersama saya Asani selaku Kementerian Agama Dema Winsuka 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait sebuah topik yang berjudul Paradigma Islam dan Sains dalam Kehidupan Umat Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di UIN Sunan Kalijaga khususnya sudah sangat terkenal dengan paradigma integrasi terkoneksi. Nah, dalam hal ini nanti kita akan diskusikan kira-kira bagaimana peran kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Islam, dalam kita memadukan dua keilmuan ini. Kita mengimbangi ilmu agama dan juga ilmu sains. Nah, hal ini tentu saja tidak lepas dari sejarah Islam, bahwasanya pada masa dahulu kita sudah pernah mengalami masa yang sangat gemilang di zaman dinasti Abbasiyah, di mana pada waktu itu keilmuan salah satunya sains itu berkembang sangat pesat. Nah, namun sebuah tragedi yang besar juga di Perang Salib, kemudian muncul sebuah masa di Barat, yakni masa Renaissance, yang ternyata bertolak belakang dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi umat Islam. Nah, pada masa kali ini bagaimana kita sebagai generasi Islam penerus di zaman globalisasi ini, di era industri sekarang udah 5.0, dalam turut serta untuk kita mensiarkan agama Islam dengan kita turut menyumbangkan pemikiran kita dalam bidang sains. Mungkin pengantar dari saya seperti itu, Pak Fathur. Barangkali ada hal yang bisa Bapak sampaikan. Oke, terima kasih Mas Asani. Teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang dirahmati oleh Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya memperoleh kesempatan untuk berbagi pengetahuan, terutama terkait dengan topik paradigma Islam dan sains. Jadi bagaimana kita memposisikan Islam dan sains, karena Islam itu sebagai, pertama harus kita dudukkan Islam itu dia sebagai satu ajaran, kedua dia sebagai sebuah ritual, ketiga dia sebagai sebuah pengetahuan. Sebagai sebuah ajaran, tentu kita sebagai penganutnya harus berkeyakinan bahwa Islam itu merupakan agama yang kafah, menyeluruh, sebagai satu ajaran. Bahkan ketika di dalam Islam ada ajaran-ajaran baik yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah, bahkan kemudian ada sumber-sumber muktabar lain seperti fikih, itu kita harus yakini. Namun Islam sebagaimana kita yakini sebagai satu ajaran,
tentu tidak berhenti di situ, karena di dalam praktek kehidupan masyarakat Islam itu mengalami dinamika. Bagaimana proses keberterimaan masyarakat terhadap Islam itu macam-macam pendekatannya. Nah, bagi kelompok tertentu yang memahami Islam dan menyikapi Islam dengan ritual, dia akan melaksanakan ataupun memanfaatkan momen-momen dalam hidupnya dengan berbagai ritus, mulai dari kelahiran hingga kematian. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami Islam sebagai pengetahuan. Nah, ini yang nampaknya sedikit ya, hanya sedikit menjadi perhatian ataupun hanya menjadi perhatian yang sedikit di kalangan umat Islam secara umum. Itulah sebabnya kenapa kemudian beberapa ratus tahun yang lalu ada salah seorang ulama, ya, di antaranya salah satunya adalah Muhammad Abduh, mengatakan limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun. Kenapa kemudian umat Islam itu tidak mengalami kemajuan dibanding umat yang lainnya misalkan. Yeah. Nah, itu. Ya, salah satunya adalah bagaimana dia tidak bisa menempatkan. Salah satunya adalah kekurangmampuan kita menempatkan pengetahuan itu sebagai paradigma utama kita di dalam mengembangkan Islam. Oleh karena itu, ini tentu kemudian harus menjadi tantangan. Kenapa? Karena pada zaman dahulu setidak-tidaknya pada abad 7, 8, 9, 10 itu kan luar biasa kemajuan ya, sains. Kenapa? Karena ulama-ulama dahulu itu dia menjadikan Islam itu tidak hanya sebagai ajaran, tidak hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini yang kemudian melahirkan banyak formula-formula. Terutama misalkan bagaimana ulama dahulu itu memahami Al-Quran. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada 756 ayat yang berbicara tentang kealaman. Nah, dari 756 ayat tentang kealaman itu kan sesungguhnya sangat dekat dengan persoalan sains. Betul. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di bidang sains kita mengalami sedikit keterlambatan dibanding umat-umat yang lain. Nah, ini yang kami lihat. Karena pertama adalah kita hanya mengingat-ingat kejayaan yang lalu, tapi kita tidak kemudian mewujudkan. Iya, tidak mencontoh lagi. Iya, harusnya kita kan melakukan semacam restorasi, gitu ya. Restorasi kejayaan. Caranya apa? Tentu kita harus memanfaatkan. Ya. Pertama adalah Al-Quran sebagai sumber rujukan utama kita. Bagaimana kita kaji Al-Quran itu dengan pengetahuan saintifik, bukan hanya pengetahuan hukum, pengetahuan sosial misalkan, tapi bagaimana kita memahami Al-Quran itu sebagai salah satu sumber dengan pendekatan pengetahuan saintifik. Dengan cara itu, maka kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang ada di dalam kehidupan kita. Oh, ternyata di dalam Quran itu ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang proses lahirnya manusia, misalnya. Proses penciptaan bumi. Proses penciptaan. Oh, kita bisa kemudian berangkat dari Al-Quran itu, kita kemudian melakukan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena yang berkembang saat ini. Nah, dengan cara itu maka sains ya
yang selama ini dianggap sebagai ekosistem keilmuannya ataupun ekosistem pengetahuannya Barat misalkan, Iya. kita mulai perdekat lagi dengan cara kita mengkaji Al-Quran dengan pendekatan sains. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Nah, dengan cara itu maka akan ada penjelasan-penjelasan, ya, ataupun hikmah-hikmah kalau dalam bahasa kita. Kenapa dalam setiap ayat tersebut menjelaskan tentang keteraturan alam, tentang proses penciptaan, tentang fenomena tumbuhan, tentang hewan-hewan misalkan. Nah itu saya kira yang perlu kita lakukan, dan cara kita ya untuk memahami Al-Quran itu agar kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan saintifik, bahkan kemudian temuan-temuan, tentu caranya adalah pertama kita harus melakukan titik temu terlebih dahulu. Titik temu atau dialog antara persoalan-persoalan sains ya, dengan Al-Quran sebagai kitab suci. Itu kita pertemukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan sumber Islam tapi sifatnya umum. Iya, mujmal. Nah, bagaimana kemudian agar sesuatu yang umum itu kita bisa elaborasi dengan ya persoalan-persoalan saintifik ya, yang itu sangat detail. Nah, kita melakukan titik temu terlebih dahulu. Nah, yang kedua baru kemudian kita lakukan integrasi. Integrasi di sini adalah salah satu upaya untuk kita kemudian menggali lagi apa makna Al-Quran terkait dengan firman-firman atau makna Al-Quran tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan alam, tumbuhan, dan bagaimana kemudian cara kita untuk kemudian menggali lagi ya berdasarkan disiplin pengetahuan. Itu saya kira yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami tentang integrasi. Ya, cukup menarik ya Pak terkait dengan pembahasan hal ini, karena apa ya, sebagai salah satu pengalaman saya juga sebagai mahasiswa UIN, hanya ketika dulu diawalkan dengan yang dihadapkan pada awalnya dengan integrasi terkoneksi itu memang terkesan masih asing, karena dalam pikiran mungkin orang-orang yang masih mengikuti pemikiran zaman dahulu memandang sains itu sebagai suatu hal yang sudah sangat berbeda gitu dengan keilmuan agama, yang kemudian ketika ada seseorang yang kemudian dia terjun di dunia sains, sudah seakan-akan dia sudah di luar dari ajaran agama gitu loh, karena menganggap itu suatu yang baru. Nah, mungkin perlu kita hubungkan juga dengan moderasi beragama juga Pak, karena salah satu hal yang terus-menerus kita gaungkan di era dari mungkin kalau moderasi sering dihubungkan dengan isu-isu ekstremis dan sebagainya yang sebenarnya sangat bertentangan dengan agama Islam ini. Nah, itu bagaimana kita untuk memoderasi moderasi beragama dengan kita turut mempelajari keilmuan sains dan juga tanpa melupakan dari ajaran-ajaran agama Islam sebagai seorang mahasiswa khususnya. Itu bagaimana Pak? Ya. Menurut jenengan? Oke. Sikap moderasi itu kan sebenarnya adalah sikap yang tengah ya. Iya. Bagaimana kita bertindak secara netral, ataupun kalau dalam bahasa sainsnya adalah bagaimana kita bertindak secara objektif. Iya. Salah satu karakter sains itu kan adalah objektif. Ya.
sama juga ketika kita melihat persoalan itu kita juga harus objektif ya. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita melakukan moderasi ya, berkaitan dengan hubungan antara satu sisi sains dan sisi yang lain adalah Islam kan ya. Tentu bagaimana kita tidak menempatkan dua kutub ini ya. Pertama secara independen ya. Yang kedua bahkan kemudian konflik ya. Kenapa? Karena begini, selama ini kita itu mungkin silau ya, dengan temuan-temuan sains yang dilakukan satu komunitas yang ada di barat misalkan, kita silau. Nah, karena kemudian kita silau, kita mengatakan bahwa ini luar biasa kemajuan-kemajuannya. Wah, ini apa yang dilakukan oleh agama misalnya. Jadi seolah agama tidak bisa, dalam hal ini Islam tidak bisa melakukan satu terobosan-terobosan, dan seolah-olah yang hanya bisa melakukan adalah komunitas itu. Nah, itu lalu kemudian dibentukkan. Apalagi kemudian misalkan begini, salah satu contoh saja, COVID. Ya, ini kita akan baru. Nah, COVID ini kan satu wabah yang luar biasa daya terobos dan daya sebarnya di semua penjuru dunia ya, tanpa terkecuali ya. Iya. Nah, ketika kemudian ada upaya untuk melakukan pencegahan, ya. Nah kita itu seolah-olah terkaget-kaget. Kenapa? Ketika kemudian ada satu komunitas yang bernama saintis ini mencoba mempelajari, ini ada wilayahnya saintis. Jadi agama tidak bisa terkotak-kotakkan ya. Iya, tidak bisa kemudian terlibat di dalamnya. Demikian pula sebaliknya, enggak, ini persoalan musibah. Yang bisa menyelesaikan adalah agama. Nah, artinya kan sains dan Islam ini lalu kemudian diletakkan pada titik yang sama-sama berdiri sendiri. Tidak ada titik temunya. Akhirnya tidak ada titik temu. Bahkan karena titik temu ini semakin keras, akhirnya mereka berkonflik. Nah, karena kemudian berkonflik, maka mereka keduanya saling menyalahkan. Gara-gara ajaran agama ini yang tidak memahami karakter masalah tentang COVID. Yang kedua, enggak, ini gara-gara sains ini yang lalu kemudian muncul virus-virus yang membahayakan. Nah, itu yang terjadi. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita bertindak secara moderat? Ya, mari kita kemudian letakkan agama dan sains ini sebagai satu entitas untuk sama-sama memahami bahwa masalah COVID ini bukan masalah sains, bukan masalah agama, tapi ini adalah masalah bersama yang harus kita berdekatan bersama. Sehingga dengan cara demikian, maka setiap komunitas, setiap penganut yang ada di wilayah sains dan setiap penganut yang ada pada wilayah agama ini nanti ada semacam ta'awun. Mereka akan bekerja sama. Bahwa kemudian saintis ini melahirkan satu obatnya apapun itu, lalu kemudian dari obat itu kemudian digunakan sebagai salah satu pengendalian virus. Nah, tapi kan itu tidak hanya berhenti di situ, tapi bagaimana kemudian agama itu kemudian memberikan satu masukan kepada masyarakat bahwa ini aman. Kita aman, kita gunakan, kira-kira begitu. Nah, tadi cukup menarik terkait dengan isu objektif tadi, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya orang-orang di sekitar kita itu seringkali mudah untuk terbawa suatu informasi yang hoax lah katakanlah, yang kemudian itu menjadi sebuah penghalang untuk kita bisa mempertemukan antara agama dan sains gitu loh, khususnya Islam dan sains itu. Nah,
kemudian kita bergeser topik sedikit terkait dengan hoax. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, ya sebenarnya sebagai mahasiswa dan juga orang-orang sudah mengenal sains, mengenal sebuah keobjektivitasannya dalam menyikapi isu-isu hoax gitu loh, yang itu mengadu domba dari kedua belah pihak antara agama maupun dengan sains. Itu. Ya. Kenapa di dalam sebuah hadis itu dinyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang metamorfosanya fitnah itu adalah hoax, ya. Sesuatu yang lepas dari kebenaran faktanya. Ya. Nah, di era digital ini anehnya begini, hoax ini lalu kemudian digunakan sebagai salah satu mesin digital, ya, untuk menciptakan kegaduhan, ya. Dan hoax itu, ya, satu sisi dia itu menjadi salah satu virus terbesar, ya, di dalam kehidupan manusia, karena gara-gara hoax ini orang yang tadinya dekat, akrab itu menjadi renggang. Ya, bisa tiba-tiba langsung merenggang. Iya, tiba-tiba. Bahkan gara-gara hoax ini yang tersebar, yang tadinya kita tidak tahu persoalan, tapi kemudian kita menjadi sok tahu, sehingga kita melakukan pembenaran terhadap apa yang harus kita lakukan, walaupun itu tidak benar. Nah, sejatinya kita kalau di dalam agama itu kan ada yang namanya tabayyun. Iya. Kalau kemudian kita menerima informasi, kita harus melakukan cross check terlebih dahulu. Kita tabayyun terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kemudian kita sampai terpancing dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, maka dia akan menjadi sebuah pemicu retaknya hubungan sosial antara satu dengan lain. Ya. Nah, kenapa dulu kemudian di dalam periwayatan hadis misalkan, Ya. itu ada namanya aspek matan dan aspek sanad. Ya. Aspek matan ini berkaitan dengan kontennya, Ya, isinya. sanad ini berkaitan dengan proses, ya, perawinya, sumber informannya. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena dulu kan luar biasa informasi yang datangan, tapi kan harus ada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan verifikasi. Oh, ini ternyata kontennya tidak benar. Oh, ini sanadnya sudah benar. Kayak gitu. Nah, sama juga kita di era digital ini melihat wabah keluberan informasi ini, kita harus melakukan verifikasi supaya apa? Supaya kita tidak mudah terpancing terhadap informasi-informasi yang sesungguhnya itu tidak benar, tapi dia itu hanya berfungsi untuk melakukan adu domba, sehingga kita tidak tahu tentang informasi tersebut, tapi kemudian kita diajak terlibat terhadap masalah yang merugikan banyaknya. Ya. Itu. Ya. Oke, mungkin kita kembali ke topik bahasan utama kita terkait dengan paradigma Islam dan sains. Nah, khususnya di momen Ramadan kali ini, kira-kira kita sebagai mahasiswa Islam lah khususnya, bagaimana peran yang dapat kita lakukan dalam menyikapi isu-isu yang bertolak belakang dengan sifat objektif tadi. Seperti apa kira-kira peran kita yang dapat kita lakukan kita dapat bersikap objektif dalam menuntut ilmu, dalam kita mengambil informasi yang berada di sekitar kita. Ya.
Oke, objektif itu kan melihat sesuatu itu kan sesuai dengan fakta. Iya. Ya. Jadi objektif itu adalah bagaimana kemudian kita melihat data itu seutuhnya. Ya. Nah, akan tetapi melihat data seutuhnya itu tentu membutuhkan analisis. Iya. Ya, supaya apa? Supaya data yang ada di sekitar kita itu menjadi salah satu sumber informasi untuk kemudian kita konstruksi menjadi ilmu pengetahuan. Ya, nah jadi kita analisisnya. Nah, misalkan berkaitan dengan konteks Ramadan. Ya. Jadi puasa Ramadan itu jangan hanya kita pahami sebagai satu kewajiban, ya, yang ditentukan Allah kepada umat Islam ataupun umat sebelumnya. Ya. Jangan hanya berhenti di situ, ya. Tapi bagaimana kemudian puasa Ramadan itu menjadi salah satu, ya, ajaran yang secara objektif itu juga sebenarnya memberikan dampak kesehatan kepada kita. Makanya kemudian di dalam hadis misalkan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian puasa itu secara objektif itu juga bisa berkontribusi bagi kesehatan? Nah kita misalkan kita harus melakukan penelitian ini secara saintifik. Kenapa kemudian puasa itu bisa menyehatkan? Nah, ya saya kira kan adalah saya pribadi tidak kompeten untuk menjelaskan itu ya. Tapi poin penting yang saya katakan adalah ketika puasa Ramadan ini kita pahami secara objektif, ya, maka ketertarikan kita, kesadaran kita untuk berpuasa itu akan tinggi daripada kita hanya mencukupkan pengetahuan kita tentang puasa bahwa ini adalah kewajiban agama. Iya. Karena apa? Kalau itu hanya berhenti di situ, kita akan melakukan pemalingan. Wah gampang, puasa sekarang nggak puasa kemudian. Tapi kalau kemudian kita punya kesadaran objektif bahwa dengan puasa kita akan sehat, ya, itu luar biasa. Gitu loh. Itu sesungguhnya yang poin pentingnya. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kemudian secara objektif puasa itu juga berkontribusi di dalam pengendalian diri. Salah satu contoh misalnya, kenapa secara ada kontrol di bawah alam sadar kita yang secara otomatis kita akan mengatakan, oh tidak boleh begini, ini puasa, tidak boleh begitu. Kenapa? Karena ada ekosistem pengendalian yang terbentuk di bulan puasa ini, sehingga disadari atau tidak secara objektif bulan puasa itu berkontribusi penting bagi setiap orang untuk kemudian melatih diri bagaimana kita mengendalikan diri. Ya. Sehingga kalau kita bisa mengendalikan diri, maka aktivitas apapun akan terkendali. Interaksi dengan siapapun saja itu akan terkendali. Itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Nah, sepertinya terkait dengan konten bahasannya sudah cukup banyak yang dapat kita ambil tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya kita di masa kini itu untuk turut serta mensiarkan agama Islam itu salah satunya juga dengan kita berkontribusi dalam ilmu pengetahuan gitu loh. Terus kemudian dan juga bagaimana kita menanamkan rasa objektif, menanamkan sifat objektif dalam kita menyikapi isu-isu di sekitar, karena apa ya, kunci untuk kita selamat adalah salah satunya kita katakan dengan kita berobjektif gitu loh. Tapi tanpa kita melanggar dari batasan-batasan agama, karena ada beberapa hal tentunya yang bisa sains gali lebih dalam, namun agama terdapat aturan-aturan yang
perlu kita pahami agar kita tetap dalam jalan yang benar, agar kita tidak tersesat. Dalam konteksnya sekarang di bulan puasa ini sangat benar sekali tadi yang disampaikan, bahwasanya ketika kita mengetahui kebenaran dari suatu hal yang telah kita lakukan, tentunya kita akan semakin bersemangat untuk menjalaninya. Kita tidak hanya sekedar untuk menjalankan perintah saja, tapi kita dengan penuh keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak hanya sebagai suatu bentuk penghambaan, tapi juga itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Dan juga mari kita bersama-sama untuk dapat mengendalikan diri di era informasi yang berkembang, yang banyak, dan juga banyak yang bertentangan. Nah, mungkin seperti itu sih Pak, bahasan yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Tentunya terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak berikan, sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya, dan juga yang lebih penting lagi adalah kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu dari saya, seperti itu. Mungkin barangkali dari Pak Fatur ada closing statement seperti itu, Bapak, bisa disampaikan. Ya, mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebagai momentum kita meningkatkan diri kita, ya, meningkatkan kualitas ketulusan dan keimanan kita. Yang kedua adalah bagaimana kemudian bulan puasa ini kita jadikan sebagai momentum untuk melatih mengendalikan diri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai laboratorium kita, ya, untuk memahami apa sebenarnya manfaat penting, ya, yang bisa kita peroleh dari bulan puasa ini. Syukur-syukur misalkan di dalam kita manfaatkan sebagai laboratorium kita, itu kita ada pendekatan saintifik yang bisa kita lakukan, sehingga dengan cara itu kemudian kita akan semakin kenal lebih dekat dan merasakan lebih erat tentang apa sebenarnya hikmah bulan puasa tersebut. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan closing statement-nya Bapak. Dari saya pribadi, mewakili dari teman-teman, apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala tangdur maqala, mohon maafik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Sinema episode selanjutnya.